Sebagai makhluk Allah yang diberikan akal dan pikiran, manusia dituntut untuk merencanakan setiap kehidupannya. Tidak sedikit di antara mereka yang hidupnya diisi dengan rencana yang indah, disusun sedemikian rupa agar bisa diraih. Namun terkadang hal itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Rasa kecewa dan kesal kerap bercampur aduk di dalam diri kita. Mungkin ini yang mematahkan sebuah ungkapan, orang yang tidak memiliki rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Namun itu tidaklah sepenuhnya benar. Seringkali segala hal yang telah direncanakan dengan matang kemudian tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Yakinlah, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dari rencana manusia. Dan yang perlu diingat, baik sesuai dengan rencana ataupun tidak, seorang muslim dituntut untuk tetap merencanakan dan menjalani kehidupannya dengan bersabar. Sebagaimana yang Islam ajarkan, berharap pertolongan kepada Allah, bukan menggantungkan kepada matangnya rencana dan hebatnya kemampuan kita. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Nurul Huda Mustika Jaya Bekasi. Sebuah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang direncanakan belum tentu rencana kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lantas bagaimanakah kita mampu menyelaraskan kehendak kita dengan rencana-rencana Allah yang pasti terbaik? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar dan tentu saja Ustadz Fatih Rishad. Dan seperti biasa insya Allah untuk mengelaborasi tema yang sangat menarik ini, kita siapkan 3 segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal
wal qulubu indahu mufdiyah, wasirru indahu alaniyah, wad dinu ma syara'a, wal amru ma qada, al khalqu khalquh, wal abdu abduh, wa huwa Allahur Raufur Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi la tataharrak walau mithqala dzarratin illa biizni. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, pencinta TV One dalam damai Indonesiaku, rahimakumullah. Tema kita pada saat ini sangatlah tema yang sangat menarik. Setiap rencana Allah pasti itu yang terbaik. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Rukun iman yang keenam berbunyi antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita wajib beriman kepada qadar, apakah itu baik dan buruk, semuanya hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berencana kecuali yang akan terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan Al-Qalam. Usai Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Qalam, seraya Al-Qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, setelah engkau aku ciptakan, apa tugasku? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai qalam, engkau akan aku berikan tugas untuk mencatat setiap segala sesuatu yang aku takdirkan. Maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, perjalanan setiap umat manusia sudah tercatat oleh Al-Qalam yang dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Alat tulis sejauh mata memandang. Dulu, sekarang, dan akan datang, itu semuanya ada dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan bahwa rencana Allah Subhanahu wa ta'ala terbaik dibandingkan dengan rencana kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, asa antuk rohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Terkadang sesuatu yang engkau benci akan tetapi baik menurut Allah bagi kamu sekalian. Terkadang sesuatu yang engkau cintai itu terbaik buat engkau menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam
menyampaikan ilmu-ilmu di hadapan para kaumnya. Nabi Musa merasa orang yang paling berilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disepakati orang itu yang disebut dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Allah memerintahkan untuk berjalan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membawa perbekalan, harus ketemu dengan orang itu. Pada saat berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka Nabi Khidir mengajak kepada Nabi Musa alaihissalam dan terjadilah peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, yang pertama Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk naik sebuah perahu. Akan tetapi ketika perahu sudah sampai mengantarkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, maka tiba-tiba Nabi Khidir membolongi perahu tersebut. Tidak sebatas itu ceritanya, kemudian berjalan lagi Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian berjumpa dengan seorang anak. Tiba-tiba seorang anak itu yang sedang bermain dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan tidak sampai di situ ceritanya. Ada satu rumah yang sudah jelek, sudah rapuh. Tiba-tiba oleh Nabi Khidir alaihissalam rumah itu diperbaiki. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar di benak Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa engkau naik perahu? Padahal perahu itu memberikan gratis kepada kita. Akan tetapi setibanya perahu itu menyelesaikan tujuan kita, engkau bocorkan perahu itu. Kemudian kenapa engkau bunuh anak laki-laki itu yang tidak berdosa? Dan yang terakhir, kenapa itu rumah yang sudah hancur rusak dan engkau perbaiki? Maka Nabi Khidir menjawab, itu perahu kalau tidak dibocori, maka nanti kalau dipakai oleh yang punya, dia akan dirampok dan akan diminasakan. Anak kecil kalau tidak dibunuh, nanti kalau sudah besar dia akan menjadi orang yang pendosa. Dan manakala rumah itu tidak dibangun, karena di dalam rumah itu ada harta warisan buat anak-anaknya dari ayahnya. Demikian cerita yang sangat luar biasa, membuat pertanyaan yang sangat luar biasa kepada kita. Inilah yang disebut dengan rencana Allah pasti yang terbaik. Masya Allah, terima kasih Abah yang kembali mengingatkan kepada kita betapa jauh-jauh hari sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, Allah telah menuliskan segala ketetapan yang sedang kita jalani. Lantas pertanyaannya, ketika kita banyak merencanakan, mengatur strategi, ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi. Benarkah ini karena kejahilan kita atau memang ini ketetapan atau rencana Allah? Insya Allah Ustadz Fatih akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali bahwa segala ketetapan, segala rencana Allah pasti yang terbaik. Lantas bagaimanakah dengan rencana kita? Insya Allah Ustadz Fatih akan menjelaskan untuk Anda. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para ulama, tokoh sepuh, penesepuh, terlebih khusus untuk guru kita yang mulia
Abuya Ki Haji Abah Raud Bahar mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Yang mulia Kakanda Al-Ustaz Muhammad Agung Izzul Haq, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Para bunda calon bidadari syurga, saya doain cepat masuk syurga. Mohon maaf bunda yang udah kadang ngomong amin seminggu lewat biasanya. Mudah-mudahan kalau gabung sama guru-guru kita silaturahim nuntut ilmu panjang umurnya. Para ayahanda yang saya muliakan, seluruh pemirsa program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari udah bilang di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini menginginkan kepada kalian kebaikan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin kalian itu susah. Waalaikumsalam. Masih kuat? Sanggup? Saya enggak sanggup, Bu. Saya ulang sekali lagi. Allah ingin kita mudah. Allah tidak ingin kita susah. Itu dalam kaidah usul fikih namanya mantuk. Yang tersurat. Mafhumnya, yang tersiratnya, kalau hidup kita susah, bukan Allah yang mau, awake dewe. Sita sendiri saudara. Permasalahannya kagak enak atau enak menurut kita, belum tentu menurut Allah. Waalaikumsalam. An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi yang kau katakan buruk, bisa jadi yang kau katakan tidak enak, sakit perih, gundah gulana, bisa jadi itu adalah baik menurut Allah untuk kalian. Bu, punya anak, punya suami, ada yang gak punya? Tunjuk tangan yang muda aja dah. Bu, pernah punya anak? Pernah. Kalau bayi masih kecil ada suntik imunisasi, ada vaksinnya, betul? Betul. Jarum masuk ke tubuh bayi, nangis saudara, diseksa itu bayi, nggak salah apa-apa bayi, sakit, nangis, jarum nusuk ke tubuhnya, nggak apa-apa, buat kebaikan dia, betul? Bu, sakit menurut kita belum tentu menurut Allah. Pak, pernah sekolah enggak Pak? Ujian dulu catur bulan. Sekarang ujian semester. Ujian kenaikan kelas. Judulnya kenaikan kelas. Ujian itu untuk menaikkan kelas kita. Ujian kehidupan untuk menaikkan derajat keimanan kita. Orang kalau kagak mau diuji berarti orang itu bodoh. Gak naik kelas mulu. Saya mah istiqomah kelas 1 PA namanya. Saudara yang saya muliakan, ujian gak enak. Tegang, stres. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang penting adalah pegangan kita ilmu dan iman. Satu contoh saudara. Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai seorang di antara kalian mati. Jangan sampai seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah. Contoh satu, al-marad kafaratudz dzunub. Sakit itu ngapusin dosa. Sakit itu ngapusin dosa. Mau sakit zahir badan kita, mau sakit batin, sakit hati kita. Tidaklah seorang anak, tidaklah seorang manusia jalan kakinya ketusuk duri kecuali dosanya gugur. Alhamdulillah. Ketusuk duri sakit enggak? Ketusuk paku payung sakit enggak Pak? Itu artinya gugurin dosa kita biar bersih semuanya. Betul? Alhamdulillah. Kalau ibu nanti ketusuk duri paku payung jangan dicabut, engkek terus Bu.
Nyiksa namanya. Ya kalau sakit berobat. Ini kadang suka salah paham guru. Sakit ke ustadz, sakit ke kiai. Ngapain minta air? Kembung perut ente. Ada dokter. Saudara yang saya muliakan, contoh satu lagi. Sakit hati kita, dikecewakan kita, digunting kita di dalam lipatan, difitnah kita, sabar. Sampai galau tingkat kabupaten. Bu, ntar bilang cakep ya. Kue pancong ada 5. Kurang kenceng. Belum. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama. Kawinnya sama orang lain. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Waalaikumsalam. Yang gagal ini proyek kagak tembus, dikecewakan saudara. Ingat dulu pernah ngerong-ngerong orang tua enggak? Dulu nih bibir kita kebangkatan lemes, ngadu domba. Suka dengki, SMS. Itu dia, sabar saudara. As-sabru kasibri murun fi mazaqati lakin awakibah ahla minal asal. Sabar itu seperti buah sibir, pahit saudara. Rasanya pahit. Tapi setelah kita konsumsi buah sibir yang pahit itu, lebih manis daripada madu. Alhamdulillah. Madu, alhamdulillah. Madu suka bu? Pak. Madu suka? Manis? Yes. Bapak Ibu yang saya muliakan, contoh saudara. Ada orang doa nggak kabul-kabul. Tadi nyuri-nyuri ilmu dari Abah. Jangan suzon. Kalau kita lihat kitab Risalah Mu'awanah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan. Orang kalau doa ada 3 bagian. Ini makanya kita nggak boleh suzon. Yang pertama. A'tahullahu bi'ainil matlub. Allah berikan kepada itu hamba yang dia pengenin. Pengen banget motor baru. Oh ini perlu kata Tuhan nih. Oh dikasih. Pengen banget semuanya. Dikasih saudara. Maka ini adalah keinginan hamba. Karena guru kita udah diri. Nanti kita sambung lagi. Yang Ustadz Agung kadang sentimen sama saya. Yang jelas begini Bu. Allah akan berikan kepada kita yang kita butuhkan. Bukan yang kita mau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatih yang luar biasa sekali menyampaikan nasihat bagi kita. Dan insya Allah kita tentu saja akan dalami tema yang sangat menarik ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak dan Ibu-Ibu akan mewakili pertanyaan Anda yang ada di rumah. Kita persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Neni. Silakan. Maskernya diturunkan, baik. Assalamualaikum. Sudah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni, jamaah Masjid Nurul Huda. Mau bertanya kepada Ustadz dan Abah. Ini saya punya pengalaman tentang wasiat tertulis orang tua yang sudah meninggal dunia. Mama saya sudah meninggal. Ini belum terwujudkan di dalam wasiatnya adalah untuk membadalkan. Karena kita ada menjual sebidang tanah seperti itu. Sudah ada jalan, tapi kendalanya adalah beberapa saudara saya yang belum bisa terima apa yang sudah kita usahakan, seperti itu. Apakah ini juga yang belum terpenuhi ini, apakah ini rencana Allah? Baik. Dan bagaimana menyikapi hal seperti itu untuk diri saya sendiri. Jadi intinya kasus jual beli tanah begitu ya Bun ya? Betul. Baik. Ustadz. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan rencana Allah pasti yang terbaik. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari Bunda dan Bapak dari masjid yang tentu saja memberikan suasana yang sangat luar biasa ini. Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan Anda yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Abah Raud dari Ibu Neni berkaitan dengan masalah kasus jual beli tanah tadi, Bah. Belum terlaksana. Pertanyaannya apakah ini termasuk rencana Allah atau seperti apa penjelasannya? Abah silakan. Pertanyaan yang cukup baik. Tadi sudah dibacakan hadis qudsinya. La tataharrak walau mithqala dzarratin illa biidni. Tidak ada yang bergeser. Walaupun pergeseran itu sebesar biji jarrah, kecuali atas izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini penjualan sebuah tanah. Hatta bergeser sebesar biji jarrah saja, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keterangan yang makolahnya disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyampaikan semuanya fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada waktu yang diinginkan oleh kita. Tadi sudah dibaca ayatnya, innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Bijaksananya Allah tidak jadi laku sekarang, nanti aja. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika berhasil dalam usaha dia tidak pernah mengakui bahwa itu adalah hasil usahanya. Akan tetapi itu adalah merupakan hasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah berusaha dengan sekeras tenaga kemudian gagal, tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyalahkan dirinya. Barangkali ada sesuatu yang belum dipenuhi dalam syarat kehidupan sebagai umat manusia untuk tercapainya sebuah doa, sebuah harapan. Seperti itu, Ibu. Nah, Abah, kalau kita kembangkan tadi, kalau melihat kasusnya tadi, perkaranya bukan tanah ini laku atau tidak. Dia bisa saja dijual, tetapi ada beberapa orang yang belum menyepakati penjualan ini. Apakah ini merupakan juga bagian dari skenario Allah? Segala sesuatu itu terjadi karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu tempat bahagia senang. Satu debu pun tidak ada kesusahan di sana, surga namanya. Ada satu tempat menderita, sakit, bahagia sebesar debu pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya neraka. Ada satu tempat saling berganti, susah dan senang, dunia namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam kejadian dua perkara yang bertentangan. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Allah hadirkan agama kepada diri kita. Ketika senang bersyukur, ketika susah bersabar. Ulama katakan kalau kita hanya bisa bersyukur, pahalanya hanya 25%. Tapi kalau kita bisa bersabar, bertambah 75%. Tiket masuk surga itu 100%. Jadi kalau kita enak saja, sehat saja, lapang saja, enggak punya tiket masuk surga. Tapi harus saling berganti antara senang dan susah, lapang dan sempit, sehat dan sakit. Orang yang memahami bahwa senang susah, sehat sakit, lapang sempit,
ini enak. Oh, ketika datang senang saya harus bersyukur. Ketika datang susah, ketika datang sempit, ketika datang sakit, saya harus bersabar. Itulah kehidupan di alam dunia. Oleh karenanya kalau kita maaf dalam kehidupan rumah tangga, begitu kadang-kadang istri menyenangkan kepada kita. Dikasih kopi, dibuka celana, dibuka ini sepatunya, kaos kakinya. Ini kan menyenangkan. Tapi kali yang lain rumah diketok padahal kita capek pulang kerja. Pintu pun tidak dibuka. Kopi pun tidak dibikinkan. Kaos kaki tidak dibuka, sepatu tidak dibuka. Ini sesungguhnya enak saja kalau orang memahami agama dalam hidupnya. Karena di dunia ini adalah kadang-kadang. Tinggal nyanyi saja. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Memang di dunia mah itu kadang-kadang. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kardi yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kardi, Jamaah Masjid Jami Nur Huda, Bekasi Pondok Timur Indah. Saya mau nanya Pak Kiai, soal ibadah Pak Kiai. Ibadah 5 waktu, alhamdulillah kita laksanakan. Sholat sunnah-sunnah, alhamdulillah. Bukan tidak bersyukur sama Allah, alhamdulillah bersyukur. Maaf tapi kurang pas ajat niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini kalau kita kaitkan dengan tema kita, apakah istilahnya manusia itu kan memang kadang-kadang up and down begitu. Nah ini apa termasuk dari rencana Allah juga kadang-kadang kita rajin sholat dan sebagainya. Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ayahanda Pak Kardi. Ini pertanyaan kalau dijawab full 1 semester Bu. Coba kita lihat. Nyontek dari guru Abah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, apapun yang kalian lakukan Allah yang ciptakan. Hati-hati. Kalau dari sini kita terjerembab kepada pemahaman Qadariyah, pemahaman Jabariyah, ini yang saya maksud tadi, bahaya. Waalaikumsalam. Siap konsentrasi? Tatap mata saya. Bu, ada pemahaman yang enggak betul alias sesat. Qadariyah. Qadariyah itu apa? Seorang hamba bisa menentukan semua di dunia ini. Surga, neraka, dia semua karena manusia. Bahaya ini. Karena Allah tidak ada campur tangani. Yang kedua, kebablasan juga. Jabariyah, ketutup, Jabirah, diperban, ketutup. Tidak ada usaha manusia untuk melakukan satu kehendak kecuali Allah saja. Kebalikannya, mirip banget bagaimana sosok seorang dalang memainkan peranan protagonis dan antagonis daripada wayang. Wayang yang jahat, wayang yang baik, yang menggerakkan adalah dalang. Begitu kelar urusan, nggak ada yang dibakar, nggak ada yang masuk surga, semua masuk. Itu pun salah. Karena kalau kita terjerembab kepada pemahaman seperti itu, maka ibu yang suka geratak dompet suami, itu pun kehendak Allah dong. Itu koruptor-koruptor tikus negara, Allah yang mau dong. Oh ya sih. Orang yang berzina, itu pun kehendak Allah dong. Maka ahlus sunnah wal jamaah moderat, mutawassit,
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memadukan antara Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, tauhidul af'al. Kita wajib mentauhidkan. Kita wajib meyakini semua yang bergerak di muka bumi ini Allah. Tapi permasalahannya, kenapa kalau Allah yang menggerakkan semua yang bergerak di muka bumi ini ada surga dan neraka? Saya mau tanya, Assalamualaikum. Buaya, kenal buaya? Mohon maaf ya Pak ya. Buaya ada yang masuk surga enggak? Kenapa? Binatang punya otak, akal enggak ada, betul? Mohon maaf. Kebo, Bu, tahu kebo? Ada enggak kebo yang masuk surga? Ada enggak kebo nikahin anaknya sampai punya cucu masuk neraka? Karena apa? Binatang bukan tempat surga dan neraka. Otak punya, akal enggak punya. Kenapa manusia disiapkan surga dan neraka? Mukallaf. Terbebani kewajiban. Islam balik berakal. Akalnya sehat. Oh sudah ada marka jalan. Lurus Pasar Bayuran. Ngerti Bayuran Pak? Ngerti aja Pak ya? Lurus Pasar Bayuran, kanan Messi, kiri Pondok Indah. Tujuan kita kemana? Ada marka jalan. Tujuan kita ke Bayuran, kenapa harus mundur? Ini namanya orang dapat hidayah, nggak dapat taufik. Bapak Ibu yang saya muliakan, rambu-rambu di Quran, jangan berzina. Udah dikasih tahu. Ditabrak. Pantas gak masuk neraka? Kebo, berzina. Kenapa gak masuk neraka? Karena dia bukan mukallaf, dia bukan manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Termasuk tadi, kalau ada manusia, kadang yazid wa yankus. Imannya tinggi, sujud jangan kata hitam, sampai cowak kagak ada jidat. Tapi lagi males, ya Allah 7 Rajab kagak sholat. Apakah itu adalah skenario Allah? Malesnya kita, maksiatnya kita. Apakah ketentuan Allah? Balikin lagi konsepnya. Yang bergerak, yang menggerakkan adalah Allah. Tapi kenapa dosa? Karena ada aturan mainnya. Istiqomah, wajib sholat. Ini dia saudara. Kalau tidak ada rambu-rambunya dan tidak ada akal, samalah kita dikatakan sebagai binatang. Makanya kata ulama, al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang pandai bertutur kata. Sama mirip cuma 0,1%. Contoh, Bu, ibu sholat enggak? Yang benar. Pak. Bapak berkeluarga enggak Pak? Bapak nikah enggak Pak? Bapak kawin enggak Pak? Kebo kawin enggak? Ibu makan? Kebo makan enggak? Ibu sholat 5 waktu? Kebo sholat enggak? Berarti kalau ibu kagak sholat? Berarti setiap malam Bapak tidur sama? Kalau Bapak kagak sholat? Wallahu alam bishawab. Luar biasa. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Rina yang nanti akan dijawab oleh Abah di segmentasi selanjutnya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Nurul Huda. Abah, saya mau bertanya tentang pengalaman pribadi. Ya, bulan Juli tanggal 24 saya mau rencana mau lamaran anak saya perempuan. Tahu-tahunya tanggal 23 ayahnya meninggal. Jadi sampai sekarang belum jadi. Sayanya masih belum kuat, belum siap gitu. Apakah itu rencana Allah? Terus gimana saya menyikapinya gitu. Pertanyaan luar biasa sekali. Terima kasih Bunda, insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Abah. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Rina. Silakan, Abah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Ini pengalaman dari pribadi. Ibu, tadi Ustadz Fatih Rishad sudah menyampaikan bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah, dan yang ketiga akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Jabariyah itu adalah seseorang yang meyakini bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak usah lagi melakukan segala sesuatu, tinggal tunggu saja skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka yang berakidah Jabariyah. Yang kedua adalah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah sebaliknya daripada akidah Jabariyah, yaitu bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kita. Tidak makan kalau tidak bekerja, tidak punya uang kalau tidak dagang, tidak punya sayur, tidak punya beras kalau tidak bertani. Ini adalah akidahnya mereka yang berakidah Qadariyah. Sedangkan yang ketiga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah? Itu yang mengkorelasikan antara Jabariyah dan Qadariyah. Mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia melakukan sesuatu usaha, ibadah dan lain-lain sebagainya secara sungguh-sungguh. Nah, ketika ia berhasil, tidak diaku olehnya bahwa itu adalah hasil dia, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kalau gagal? Ketika gagal, maka tidak menyalahkan orang. Tidak apalagi menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah ketika kita berharap kepada sesuatu itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapat pelajaran dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan ijabah setiap doa kamu sekalian. Kira-kira Allah bohong enggak? Akan mengijabah setiap doa kita. Tapi kadang-kadang kita ketika usai berdoa, ini Allah kapan mau mengijabah doa saya? Bahkan kadang-kadang ada orang yang putus asa gara-gara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harus kita tahu bahwa cara Allah mengabulkan itu ada 4 perkara. Ada 4 cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan kehendak kita. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikasih pada saat itu, maka maslahatnya dikasih pada saat itu. Yang kedua, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pada waktu yang kita inginkan, akan tetapi waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah paling tahu kapan doa itu sesungguhnya harus dikabulkan untuk orang yang minta itu. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh kamu. Kemudian cara Allah mengabulkan doa yang ketiga adalah dengan menyelamatkan dari musibah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba bis yang kita tumpangi terjun ke jurang.
Kita minta kepada Allah, ya Allah, mobil ya Allah. Rumah ya Allah. Anak budak kawin ya Allah. Pada saat terjun ke jurang mau kawin. Mau rumah. Mau motor. Mau mobil. Mau apa? Selamat. Itulah ijabah doa yang menurut Allah harus diijabahnya. Bahwa doa itu diganti dengan selamat daripada musibah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang keempat. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita diampunkan segala dosa kita. Jadi doa itu diampunkan segala dosa. Doa kita pengen rumah, pengen mobil, pengen kawin. Tapi pada saat itu datang malaikat malakal maut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau sebentar lagi akan mati. Butuh rumah? Butuh mobil? Butuh kawin? Yang dibutuhkan apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ibu, jangan khawatir, itu rencana Allah. Insya Allah anak ibu pada saatnya akan berjumpa dengan sebuah yang indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Odong Hidayat. Akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odong Hidayat dari Jamaah Taklim Masjid Nurul Huda. Terkait dengan judul, mungkin sebelumnya penanya lebih pada pribadi. Mungkin kami agak mengangkat sedikit ke atasnya, mungkin di skala negara ataupun dunia. Khusus tentunya kondisi sosial, politik, dan ekonomi, ya menurut data dan media malah menyebut tahun 2023 terjadilah krisis. Nah ini mungkin bahasa sekarangnya dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pertanyaan saya hanya dua. Satu, ciri-ciri dari perubahan yang Allah akan tentukan gitu. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Dan kedua, kita sebagai umatnya tentunya harus berbuat apa? Apakah harus cukup dengan doa, sabar, ikhtiar, mungkin bahkan jihad, mungkin gabungan dari salah empat itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Ustadz Fatih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, Bapak Odong yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat takdir kecuali mereka merubah sendiri. Nah ini juga ayat yang dipakai oleh paham-paham Qadariyah tapi kebablasan. Kalau kita sinkronkan dengan hadis yang lainnya, ayahanda. Allah tidak akan merubah satu nasib, satu nikmat seorang. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Tapi jangan lupa, kekuatan doa 10%, ikhtiar maksimal 90%. Pengen banget dapat jodoh yang bohai, demplon, kayak semek, baca pelet dari Abah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa sakhirli. Tapi kagak sosialisasi, di goa aja. Gak keluar, bagaimana mau turun ke kamar yang bohai, keluar. Waalaikumsalam. Nah ini saudara, apapun prediksi manusia ke depan, al-insan bit-tafkir, wallah bit-tadbir. Manusia sebatas merencanakan, spekulasi, akhirnya Allah yang menentukan. Ciri-cirinya bagaimana? Kagak ada yang tahu. Yang jelas,
Kalau sudah kita berusaha maksimal, maka hasil tidak akan menipu daripada usaha kita. Usaha kita sekian, maka akan berbanding lurus dengan hasil. Hasil tidak akan menipu daripada usaha. Sering saya ungkapkan di mana-mana. Hukum fisika yang namanya gaya akan berbanding lurus dengan Assalamualaikum. Bantuin apa sih? Assalamualaikum. Yang namanya gaya akan berbanding lurus dengan tekanan. Betul? Betul? Ah, kayak ngaji aja. Maka saudara yang saya muliakan, sebetapapun gaya itu besar, maka tekanan itu segitu. Maka orang hidup penuh tekanan karena banyak gaya. Bu, intinya adalah Allah akan merubah semua ke depan, yang penting usaha maksimal dan doa. Insya Allah akan berubah dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Bapak Odong tadi, bahwa ketika Allah akan menurunkan ketetapannya, kita kan bisa memprediksi bahwa kelak akan seperti ini. Apalagi krisis itu kan dihitung oleh para ahli-ahli ekonomi yang memiliki kapasitas akademis yang mungkin tidak diragukan lagi. Nah, apakah ini juga termasuk kehendak Allah atau seperti apa menjelaskannya? Dalam artian Ustaz Agung? Jadi begini, prediksi-prediksi itu manusia kan memang memprediksi, memiliki kemampuan prediksi dan ternyata itu terjadi, bahwa krisis itu terjadi. Apakah tetap itu Allah mengendaki itu adalah harus terjadi sebagai pelajaran bagi manusia atau penjelasannya seperti apa? Seorang dokter bisa memprediksi ini adalah sakit tipes. Karena setelah didiagnosa ada bakteri namanya Salmonella typhosa. Kok tahu prediksi benar? Dokter dengan ilmunya. Sosok seorang ulama, sosok seorang kiai yang soleh, tahu ini orang disantet apa kagak, apa pora-pora. Yang tahu adalah yang paham. Yang jelas ketika ada seorang bisa memprediksi ternyata betul, maka itu pun adalah karunia Allah. Semuanya dari Allah. Tapi mau ngomong keluar sedikit boleh ya Ustadz ya? Tempo hari ada yang nanya Bu, ada Ustadz merah, apa? Ya begitulah ya. Ini maksudnya jangan sampai kita suzon. Ada, ya ilah. Ada pesulap gitu ya. Oh, punya seorang mentor lah. Menukil satu hadis, menukil satu qaul Imam Syafi'i. Man da'a annahu al-jin faqad kadzaba wa dudat syahadatuh. Siapa orang, nih pesulap alim juga nih siapa orang bisa ngaku-ngaku, saya ulang sekali lagi. Siapa orang ngaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, maka dia bohong. Dan persaksian di meja hijau kalau dia jadi saksi tidak boleh karena tukang bohong. Jelas sampai sini? Tapi ingin ditabrakkan dengan narasi yang dikeluarkan oleh sosok seorang habib, seorang ulama yang soleh. Beliau mengatakan ada bangsa jin yang kumpul di rumah saya. Dan kita tidak meragukan kealimannya. Maka jalur tengahnya yang mana? Jangan suzon. Kata ulama dalam kaidah tasawufnya, likulli maqamin ibadah wa likulli makanin muamalah. Artinya porsinya masing-masing, makomnya masing-masing. Betul Imam Syafi'i mengatakan orang yang ngaku-ngaku bisa melihat bangsa jin bohong untuk kalangan umum. Jangan gampang-gampang mengatakan dia sakti, dia bisa melihat bangsa jin. Jangan bohong. Tapi kalau yang lihat orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, laisa bainahum wa bainallah hijab. Tidak ada antara orang yang soleh dengan Allah hijab. Bisa anak kecil bisa ngelihat di samping Ustadz Agung. Oh kok ada anak kecil. Papa itu siapa Pak? Rambutnya panjang. Ayo. Anak kecil bohong nggak? Anak kecil bohong nggak? Kok bisa ngelihat? Bersih hatinya. Manusia dosa banyak. Digembleng sama guru dengan tazkiyatun nafs. Disucikan lagi ya bisa lagi. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tri Hartanti yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Abah di segmentasi selanjutnya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Tri Hartati, Jamaah Masjid Nurul Huda dan Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda. Mau tanya Ustadz, apakah rencana Allah itu selaras dengan keinginan dan harapan kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri dan insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan segera jawab pertanyaan dari Ibu Tri yang akan dijawab oleh Abah, yang intinya adalah bagaimanakah menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah. Abah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada siang hari ini, rencana Allah pasti yang terbaik. Bagaimana, apakah rencana kita bisa sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mendikte Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melakukan segala sesuatu untuk kita yang terbaik. Tadi ayatnya sudah disampaikan. Nah, tadi sudah dibahas bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang ketiga itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun telah berdoa, walaupun telah berusaha, akan tetapi gagal. Tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memilih rencana Allah ketimbang rencana dirinya. Jadi semestinya bukan kita berusaha untuk bagaimana rencana kita sesuai dengan rencana Allah, tapi harusnya bahwa terbalik, seharusnya bahwa kita menyesuaikan dengan rencana Allah karena rencana Allah pasti yang terbaik. Sepahit apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Abah ingin bercerita tentang Nabi Ayub alaihis salam. Ganteng, kaya raya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah yang sangat luar biasa. Ibu, saking gantengnya Nabi Ayub, istrinya 70. Berapa? 70. Karena saat itu nikah lebih daripada 1, bahkan lebih daripada 70 dipersilahkan, tidak ada batasan. Kemudian ditambah kaya raya. Kira-kira istri pada senang gak kira-kira? Yang gak ganteng aja kalau duitnya banyak ya Bu ya, begitu. Akan tetapi tiba-tiba ujian datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Tadinya digigit nyamuk hanya luka kecil. Tapi tiba-tiba berputar sampai dari sekujur badannya, dari ujung rambut, ujung kaki menjadi busuk. Sehingga istri yang 70 sisa 4. Jadi yang lari berapa kira-kira? 64. Yang 4 pun Bu yang udah peot-peot. Jadi minta cerai pun gak ada artinya, gak laku lagi. Nabi Ayub alaihissalam pernah hatinya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok begini amat nih musibah. Badan gagah, ganteng, hancur, tidak rupa manusia, ditambah bau yang sangat luar biasa. Harta kekayaan dipakai berobat hilang, tidak ada sejengkal tanah pun yang tersisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ayub, kamu ngomong apa? Kamu tahu enggak di balik musibah yang aku berikan kepada kamu? Nih kata Allah, kamu akan diberikan surga. Nabi Ayub tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb,
Kalau ada penyakit yang lebih daripada ini, wallahi aku ridho menerimanya. Karena rahasia Allah dibuka kepada Nabi Ayub. Maka oleh Allah pada saat Nabi Ayub menerima takdir, maka sakitnya disembuhkan. Hartanya didatangkan. Istri yang 64 Dipulangkan. Kang, rujuk Kang, begitu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit sekalipun kalau datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuah indah. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abah, Ustadz Fatih. Sayang sekali waktu kita sangat tipis sekali, tapi apa yang telah disampaikan tadi, nasihat-nasihat guru-guru yang kita cintai memberikan pemahaman kembali kepada kita, insya Allah akan mampu mengoreksi pendapat kita tentang bahwa sebenarnya apa yang kita rencanakan pasti terjadi. Sekali lagi, jangan pernah bersandar pada akal. Akal hanyalah sekedar alat untuk berikhtiar, tetapi keputusan yang terbaik adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 2 Oktober kami akan menghadirkan penceramah Ustadz Soleh Mahmud dan Ustadz Nur Fadilah. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hananu ya Manan, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami adalah orang-orang yang egois. Setiap kami ingin sesuai dengan kehendak kami. Kami hari ini sadar bahwa setiap kehendak Engkau itulah yang terbaik. Allahumma al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hada tamarruqan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.